Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat bubur serintil atau bubur Madura. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama, kita membuat bubur ketan hitam. Berikut bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, ada 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 lembar daun pandan, kemudian ada 100 gram ketan hitam, dan juga 500 ml air. Sebelum dimasak, beras ketan hitam harus direndam minimal 6 jam agar proses pematangannya bisa lebih cepat ya, Bang. Selanjutnya masukkan air, kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan daun pandan dan masak sekitar 15 menit. Setelah itu matikan api dan tutup panci, ditunggu kembali sampai 30 menit. Setelah 30 menit, kita masak kembali sekitar 10 menit. Jangan lupa tambahkan air jika sudah mengering ya. Masak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah itu, masukkan gula dan garam dan aduk kembali hingga merata. Setelah 10 menit, matikan api dan tutup kembali selama 30 menit. Selanjutnya, kita membuat bubur sagu mutiara. Bahan-bahannya ada 2 sendok makan gula pasir, 1 lembar daun pandan, 100 gram sagu mutiara, dan juga 500 ml air. Langkah selanjutnya yaitu didihkan air, kemudian masukkan sagu mutiara. Setelah itu, masukkan 1 lembar daun pandan, aduk-aduk dan masak sekitar 10 menit, kemudian matikan api dan tutup panci. Kita diamkan sagu mutiara selama 30 menit, setelah itu kita masak kembali selama 10 menit, dan tutup panci, tunggu hingga sagu mutiaranya matang. Selanjutnya, membuat bubur candil. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu 1 sendok makan tepung beras, 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 5 keping gula merah, santan instan, tepung ketan putih, tapi kita hanya pakai 100 gram saja ya. Kemudian masukkan tepung ketan putih, lalu masukkan sedikit garam, aduk-aduk hingga merata. Kemudian, masukkan santan hangat sedikit demi sedikit, kemudian uleni hingga membentuk adonan yang kalis. Setelah kalis, kita bentuk adonan menjadi bulat-bulat kecil. Lakukan sampai semua bahan habis dan tak tersisa.
Didihkan air. Setelah itu, masukkan gula merah yang telah dipotong-potong. Kemudian, masukkan daun pandan dan garam, lalu aduk-aduk. Sambil menunggu airnya mendidih, kita larutkan tepung beras dan tepung ketan putih dengan sedikit air. Ini untuk pengental dari gula candil ya. Matikan api, kemudian kita saring agar air gulanya lebih bersih ya. Setelah disaring, masak kembali air gula hingga mendidih. Kemudian, masukkan bola-bola candil ke dalam air gula satu persatu. Ketika candil sudah mulai matang dan mengambang, kemudian masukkan larutan tepung beras dan tepung ketan yang tadi kita buat. Lalu aduk perlahan hingga kuahnya mengental. Kemudian matikan api dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat bubur sumsum. Siapkan 100 gram tepung beras, kemudian 1 liter air yang ditambah dengan 1 saset santan instan. Masukkan santan secara bertahap ya. Aduk-aduk hingga merata dan tidak ada lagi tepung beras yang menggumpal. Setelah itu, masukkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk-aduk kembali hingga merata. Karena saya membuat dua versi bubur sumsum, yaitu bubur sumsum putih dan pandan, jadi adonannya saya bagi dua ya. Yang satu putih, biasa, yang satu lagi akan saya kasih pasta pandan. Tuangkan pasta pandan secukupnya ke dalam satu adonan. Setelah itu, aduk-aduk hingga merata. Kemudian, masak bubur sumsum dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa berikan daun pandan. Masak hingga matang atau hingga adonan mulai meletup-meletup, lalu matikan api. Lakukan langkah yang sama untuk bubur sumsum putih ya. Selanjutnya kita akan membuat kuah santan. Siapkan 1 saset santan instan, kemudian ada daun pandan dan garam, gula pasir, dan juga 2 sendok makan tepung beras. Lalu 300 ml air. Campur semua bahan menjadi satu, kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus-terus diaduk agar santan tidak pecah ya, Mam.
Setelah mengental, angkat dan sisihkan. Setelah semua komponen selesai dimasak, kita tata di piring saji dan jangan lupa disiram dengan kuah santan. Ini rasanya mantul banget. Bisa untuk ide jualan juga ya bun, kita tata seperti ini, tapi kuah santannya dipisah. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Oh iya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sehat semuanya, bye-bye.